Sambutan yang kedua oleh pendiri sekaligus Ketua Yayasan Al-Hanif Cerwo, Bapak Ustadz Eliana SIKO MPD. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih suaranya? Hah? Pada lemas ya? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Pembina Yayasan Al-Hanif sekaligus Kepala Sekolah MI Tabut Al-Hanif, Ibu Dewi SPD, yang saya hormati Kepala Sekolah Tabut Tabut Al-Hanif, Ustazah Nabila Bakti Al-Syarahman SPD, dan juga Dewan Guru semuanya, dan saya hormati pula Ketua Komite beserta jajarannya, dan yang sangat luar biasa ya, tim komite Al-Tahut Kabisan Al-Hanif ini, Masya Allah, sehingga memberi apresiasi karena sudah menyiapkan seluruh dalam rangka mengikuti kegiatan wisuda PAUD ini. Dari kemarin sudah berjibaku ya, sampai malam saya perhatikan, dan juga anak-anak yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman dan Islam dan juga kesehatan, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di acara yang berbahagia ini, insyaallah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, hingga pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu semua, alhamdulillah, sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih, dan ini adalah yang pertama kali dalam sejarah Al-Hanif mengadakan wisuda di luar ya. Luarnya bukan luar sekolah tapi di luar, masih di halaman ya. Jadi dalam sejarah ini baru pertama kali ya, karena selama ini kita biasa mengadakan wisuda itu di atas, di aula ya. Tapi ini adalah satu terobosan lah, bagus ya. Hanya mungkin agak ribet ya, agak ribet, terlalu banyak ibarat biaya juga mungkin banyak banyak. Tidak terasa satu tahun ya. Satu tahun anak-anak, atau mungkin ada yang 2 tahun ya, di Al-Hanif, dan ini kami hanya sudah menghantarkan sampai di sini, menghantarkan sampai sini. Cuma harapan kami bukan cuma sampai di gerbang ini, jadi lanjut ke gerbang berikutnya. Itu harapan kami. Jadi lanjut ke gerbang berikutnya itu adalah bisa melanjutkan di MI Tabut Al-Hanif. Ya tentunya saya sebagai ketua yayasan sangat berharap putra putri dari PAUD Al-Hanif ini bisa melanjutkan SD-nya di MI Tabut Al-Hanif. Ya karena sejak berdiri PAUD Al-Hanif itu masih di rumah saya sana ya, dari tahun 2010 sampai 2017. Nah, berdirinya MI Tabut Al-Hanif ini adalah keinginan dari orang tua PAUD sebenarnya. Dari sejak PAUD masih berdiri di
rumah. Jadi orang tua berharap request pada yayasan agar anak-anak lulusan PAUD Al-Hanif bisa melanjutkan ke SDIT Al-Hanif. Kemudian kami mempertimbangkan dan berusaha untuk bisa membuka SDIT Al-Hanif. Awalnya seperti itu. Jadi, namun dalam perjalanannya proses perizinan sangat sulit, ya, karena di sini sudah ada SD Adi Dharma. Karena sudah ada SD, maka kami tidak bisa membuka SDIT. Jadi harus ada izin dari SD Negeri Adi Dharma. Setelah kami ke SD Negeri Adi Dharma, dan tentunya SD Negeri Adi Dharma tidak mengizinkan kami membuka SDIT karena dikhawatirkan akan menjadi saingan, gitu ya. Akhirnya kami beralih ke Kementerian Agama, lalu berdirilah MI Tahfidz Al-Hanif. Tapi sama saja, hanya bedanya kalau SDIT itu berdiri di atas satu kaki, yaitu Kementerian Pendidikan Nasional. Tapi kalau MI itu berdiri di dua kaki, Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama. Jadi kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional, pelajaran agamanya adalah Kementerian Agama, gitu. Ya. Apalagi di sini kalau kita lihat emangnya menuju masa depan gemilang bersama generasi emas yang soleh dan soleh, yang paling menentukan seorang anak menjadi baik atau buruk, menjadi solehah atau solehah, itu adalah orang tuanya, kedua orang tuanya. Maka di dalam hadis Rasulullah itu dijelaskan fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang akan menentukan apakah anak itu menjadi soleh ataukah tidak menjadi soleh. Ya. Oleh karena itu diharapkan ketika anak PAUD, TK, SD yang masih di sekolah dasar itu penentunya adalah orang tuanya. Jadi bukan kita menyerahkan ke anak. Misalnya, nak dari PAUD Al-Hanif nanti SD-nya mau di mana? Jangan seperti itu. Nanti anak masih sekolah dasar itu belum bisa menentukan pilihan, belum punya logika yang baik, belum punya nalar, belum bisa menentukan mana yang baik dan mana yang buruk buat dirinya. Anak nanti pilihnya ke SD ke sekolah mana, gitu ya. Jadi yang harus menentukan adalah orang tuanya untuk anak-anak di PAUD, TK maupun sekolah dasar. Mungkin kalau ada SMP, SMA mungkin bisa, anak sudah bisa menentukan pilihan. Nah, ini yang sangat penting ya, karena ini berhubungan dengan baik buruknya anak, ya. Tentunya kalau anak-anak kita lulusan PAUD sudah hafal beberapa surat di surat 30, ya, mungkin harapan kita di juz 30 maksudnya, harapan kita kan tidak terhenti sampai di situ. Ini harapan orang tua, ya. Harapan orang tua pasti tidak akan menginginkan anaknya terhenti di situ, ingin lanjut. Bahkan untuk di MI Tahfidz Al-Hanif kita sudah punya program 1 tahun 1 juz. Jadi kita sudah ada yang sampai 5 juz. Kelas 5 SD itu sudah ada yang sampai 5 juz, ada yang 4 juz, ada yang masih 1 juz, 3 juz, 2 juz. Semua tergantung kerajinan anak juga untuk murojaahnya. Tapi target kami untuk yang MI Tahfidz Al-Hanif ini kelas 6 ya, itu sudah 6 juz, ya. Nah, ini harus menjadi pemicu kita, ya, pemacu kita agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang berprestasi. Karena memang sesuai dengan visi, ya, visi dari sekolah kita adalah mencetak generasi Qurani, berakhlak Islami, kemudian berprestasi. Nah, prestasi ini alhamdulillah sekolah kita yang MI ini, ya, bukan hanya sekedar prestasi di dunia, di agama, tapi juga di akademiknya.
Mungkin bapak-bapak dan ibu sudah tahu ya bahwa tahun kemarin, tahun 2023, salah seorang siswa dari MI Taufik Al-Hamid ini mendapat juara satu Olimpiade IPA se-Kabupaten Cirebon ya. Ini tahun kemarin, ini Olimpiade IPA, kita mendapat juara satu. Kemudian 2 tahun sebelumnya masih masuk 10 besar, the best 10 ya, di Olimpiade Matematika. Dan tahun ini insya Allah kami akan menyiapkan putra-putri kami untuk di Olimpiade Matematika, IPA dan Bahasa Arab. Nah, ini kelebihan dari sekolah MI, ada bahasa Arabnya. Mungkin kalau sekolah-sekolah yang lain jelas nggak ada ya. Jadi kalau yang sekolah agama ada Olimpiade Bahasa, dan kita akan pertama kali ini akan mengikutkan putra-putrinya untuk mengikuti Olimpiade Bahasa Arab. Ya, mungkin saya tidak akan berpanjang lebar. Mudah-mudahan sekali lagi ini anak-anak kita harus kita didik ya, karena madrasah yang pertama adalah di rumah orang tua, dan sekolah ini adalah madrasah kedua sebenarnya. Jadi yang menentukan adalah orang tua. Tahun ini alhamdulillah saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang mempercayai anak-anaknya melanjutkan di MI Taufik Al-Hamid. Lebih kurang ada 10 anak yang sudah mendaftarkan putra-putrinya. Kami masih membuka, masih memberi kesempatan khusus untuk lulusan dari PAUD Taufik Al-Hamid. Paling tidak ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya kalau nggak salah sekitar 5 anak. Sekarang ada 10 anak. Ini belum mencapai target sebenarnya. Saya pengennya minimal 50% lah, 50% lulusan PAUD Al-Hamid itu bisa melanjutkan di MI Taufik Al-Hamid. Ya kalau jumlahnya sekarang 30-an, baru sepertiganya ya. Jadi yang masuk. Ya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.